nomor G1131 dimohon untuk segera melakukan pemeriksaan. Terima kasih atas perhatian Anda dan kerjasamanya. Yes. Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau lanjutin perjalanan kita ke Bandung pakai kereta cepat. Di video sebelumnya itu ada perjalanan kita, cara dari Tangerang menuju stasiun kereta cepat yang ada di Halim ini. Kalau sekarang kita mau kasih lihat ke kalian pengalaman dan cara naik kereta cepat. Sama beneran gak sih Jakarta Bandung tuh sekarang 30 menit? Soalnya pengalaman kita agak beda nih. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe supaya bisa kalian inget nih buat lanjut nonton bareng teman, bareng keluarga, atau pasangan kalian buat ngerencanain perjalanan Jakarta-Bandung kalian pakai transportasi umum selain kalian naik travel. Jadi langsung aja nih kita lanjut perjalanan kita dari video sebelumnya setelah nyebrang dari LRT Halim ke KCIC Halim. Nyebrangnya itu gampang banget ya, jadi kalian tuh nggak harus turun ke jalan terus ribet buat masuk ke area KCIC karena LRT sama KCIC Halim ini tuh udah terintegrasi. Jadi emang kalau misalnya kalian keluar dari LRT udah ada petunjuknya gitu langsung menuju kereta cepat, kalian tinggal ikutin aja deh. Pas masuk ke area KCIC, ini kalian udah otomatis masuk ke area lantai 2-nya gitu ya. Langsung deket sama pintu masuk ruang tunggunya sama pengecekan tiket. Di depan area itu, di sini tuh banyak stall makanan dan minuman yang bisa nemenin kalian lah sambil nungguin jadwal keberangkatan. Jangan lupa kalau misalnya kalian udah sampai dan udah pesen tiketnya online lewat aplikasi di Whoosh, kalian tuh cetak tiket kalian di mesin ini. Selain cetak tiket online, di sini kalian bisa beli tiketnya on the spot juga. Cuman ini kita nunjukin ke kalian cara tuker tiket online-nya aja ya. Yang harus kalian siapin sebelum tuker tiket online, kalian harus siapin nomor KTP sama atau identitas kalian, sama masukin nama lengkap kalian aja sih sesuai yang kalian udah tulis di aplikasi. Terus nanti muncul nih jadwal tiket kalian yang kalian udah pilih di Whoosh itu, terus kalian pilih, terus abis itu kalian pencet cetak. Terus nanti keluar deh tiketnya di sini. Setelah cetak tiket, karena di video kemarin kita tuh nyampainya agak cepat, sengaja biar nggak ngap buru-buru ngejar jam berangkat. Ini tuh kemarin di video kemarin kita udah nyampainya jam 11. Terus ini kita rencana berangkat jam 1. Jadi ini kita sengaja mau nyantai-nyantai aja sih, duduk sambil mau makan siang dulu lah. Nah di sini kan pilihan stallnya ada banyak. Untuk range harga makanannya itu rata-rata udah di harga 30-an ke atas semua sih. Dan ini yang kita pilih, kita mau makan. Ini bakwan Malang. Kalau nggak salah untuk harga bakwan Malang ini 36 atau 37 ribu lah. Cuman ya kaget aja gitu kan. Porsinya agak lumayan dikit. Terus ternyata kalau misalnya kita kan emang nggak explore nih, karena kita nggak tahu kalau misalnya ada tempat makanan lain gitu kan. Ternyata kayaknya kalau misalnya dilihat-lihat orang-orang tuh pada makan ada stall-stall yang kita nggak lihat gitu loh, kayak ada Yoshinoya lah, ada Indomaret Point. Ternyata tuh di lantai bawah ada lah banyak. Cuma kita emang nggak sempat ke bawah karena kita keburu udah sadar di bawah tuh ternyata ada stall lain. Pas udah mau masuk gitulah, jadi kayak nggak sempet gitu. Jadi itulah ya tips buat kalian kalau nyampe di sini. Jadi makanan yang ada tuh nggak cuma di lantai yang dekat area tunggu ini, kalian bisa explore ke area bawah. Di dalam tuh ada kayak eskalator buat turun ke bawahnya, sama kalau misalnya di luar tadi yang ada stall-stall makanan di luar, di samping tuh kayak ada tangga turun buat ke bawah gitu.
Untuk keberangkatan yang jam 1, sekitaran jam 12-an itu tuh kalian udah boleh masuk. Jadi ini kita udah masuk, kita udah ngasih tahu kita mau berangkatnya jam 12, jam 1. Ini kita masuk lah, lihat-lihat dulu di dalam. Di sini tuh kayak ada replikanya si KCIC itu yang kita bisa lihat, terus foto-foto, sama juga di sini ada pajangan-pajangan figura sama foto progres perkembangannya si KCIC. Mungkin kalian bisa lihat-lihat di sini buat mungkin nyari tahu lah perkembangannya si KCIC ini, cerita-ceritanya sebelum beneran terbangun dan jadi seperti inilah gitu. Terus ini tuh ada kayak booth yang isinya ada merchandise-nya si KCIC. Siapa tahu nih kalau misalnya kalian tertarik dan bangga banget nih kan dengan kereta cepat yang baru ada di Indonesia ini, mungkin kalian bisa beli jadi sebagai kayak kenang-kenangan gitu. Paling di sini yang bisa kalian beli buat jadi kayak oleh-oleh lah, atau misalnya kenang-kenangan kalian ada tote bag, terus ada topi, terus ada kayak mug, botol minum, sama kaos-kaos gitu. Untuk area tunggunya ini cuman ada di area tengah yang ini nih, di bagian dalam. Jadi emang area tunggunya ini sama itu kayak di samping kiri kanan yang ada layar LED gede itu pintu gate buat kalian masuk. Ada pintu 1 sama pintu 2. Kalian terserah sih duduk di mana aja, nanti biasanya dua-duanya itu dibuka gitulah buat masuk. Untuk jam masuknya juga udah dikasih tahu kok dari si LED-nya itu. Kalau misalnya yang berangkat jam 1, si gate-nya mulai kayak ngecek-ngecekin tiket itu sekitar jam 12.30. Jadi mungkin kalian yang lagi kepikiran buat jajan-jajan atau apa ya sebelum jam 12.30, 30 menit sebelum keberangkatan lah. Untuk suasana dan hawanya nggak usah khawatir, di sini dingin, terus areanya luas, tempat duduknya banyak, terus udah jelas nanti di kemudian hari pasti banyak stall-stall yang buka. Kalau kita sendiri tuh tipenya emang nggak suka yang kayak buru-buru gitu sih, jadi pasti kita lebih pilih buat jajan gitu di stall yang dibuka di area tunggu ini dibandingin yang ada di lantai 1 gitu kan, capek gitu, buru-buru harus naik turun gitu lah ya. Cuman ya itulah penyesalan kita kan nyampainya tuh lebih awal, cuman yang kita lihat tuh jajanan yang ada di lantai deket ruang tunggu ini. Kita baru sadar ada di lantai 1 itu pas sudah mau deket banget jam 12.30. Nah terus ini di area luarnya itu ada fasilitas umum kayak toilet dan segala macam. Terus kondisi toiletnya juga bersih dan kalian bisa duduk juga nyantai-nyantai di area luar sini. Oh ya, untuk tiket yang kalian udah cetak tadi itu kalau bisa jangan hilang, karena nanti sebenarnya pas kita pengecekan tiket itu si tiket ini tuh kita nggak ngasih lah ke si petugasnya gitu, nanti kayak ada masuk di mesinnya. Jadi kalian setelah perjalanan hari ini pun kalian bakal pegang terus si tiketnya. Nanti aku bakal kasih tahu kalian deh si tiket ini tuh bisa dipakai masuk wahana apa aja yang ada di Bandung dan itu tuh gratis. Beneran tepat jam 12.30 ini orang-orang udah pada berdiri terus sudah pada antri buat masuk, dan masuknya juga antriannya karena tap gate-nya tuh banyak jadi nggak terlalu rame lah, walaupun nggak terlalu lama lah walaupun udah rame banget. Jadi sistemnya tuh kalian masukin aja si tiketnya terus nanti dia kayak keluar gitu ke atas. Oh ya, si tiket ini itu nanti bisa kalian pakai buat masuk di beberapa tempat wisata di Bandung gratis, dan ada juga yang kayak salah satu tempat wisata di Bandung yang nawarin si tiketnya itu bisa dipakai buat shuttle pulang pergi ke tempat wisata sekaligus gratis juga masuk ke area wisatanya. Catat nih list tempatnya, ada Farmhouse, Floating Market Lembang, sama The Great Asia Afrika. Terus untuk yang tadi aku bilang bisa PP shuttle bolak-balik itu ke Dusun Bambu, dan itu kalian bisa PP bolak-balik dari stasiun Padalarang. Dan sekarang kita udah ada di area peronnya kereta cepat Indonesia. Ini waktunya tuh agak mepet. Sebenarnya kita tuh mau keliling-keliling jalan-jalan foto-foto gitu kan. Si kereta cepatnya itu dari depan sampai belakang. Tapi waktu pas udah naik ke sini sama pas waktu mau berangkat tuh udah mepet gitulah. Jadi kita ini masuk aja ke dalam, masuk ke gerbong kita yang sesuai dengan yang ada di tiket. Terus kita cari tempat duduk kita. Untuk aturan row-nya ini ada 3-2 gitu. Kalian kalau misalnya mau dapet yang deket jendela mendingan pesennya dari online. Sedangkan kayak udah pesen di online aja tuh masih susah banget nih dapet yang di area jendela, karena kayak orang-orang spot favoritnya yang deket jendela gitu deh. Apalagi tuh yang spot duduknya 2-2 gitulah, pasti satu yang deket jendela udah pada keisi.
Padahal kita tuh udah sengaja milih berangkat di hari weekdays gitu kan, karena bikin orang pada kerja lah ya, nggak lagi pikirin liburan. Jadi pergilah weekdays, semoga pada kosong. Ternyata nggak, pas lagi cek tuh hoki-hokian lah dapetin yang bisa duduk di dekat jendela. Dan untuk keberangkatannya itu tepat di jam 1 siang, benar-benar 13.00 langsung berangkat dan jalan. Dan pas lagi jalan ini kondisi kereta cepatnya tuh belum terlalu yang kayak cepet banget gitu, langsung kecepatan maksimalnya yang 300 km per jam. Jadi bertahap gitulah. Selama naik kereta cepat Indonesia ini juga pengalamannya kayak biasa aja gitu sih, nggak ada yang kayak mual, pusing gitu-gitu. Sebenarnya sama aja lah kayak naik kereta, cuman ya jalannya jadi lebih cepat aja gitu. Terus hal apa aja sama fasilitas apa aja yang bisa kalian dapetin di dalam kereta cepat Indonesia ini. Nah, kalau misalnya di dalam gerbong keretanya udah jelas lah ya, di bagian atas itu kalian bisa taruh barang-barangnya kalian. Aku juga ngeliat tuh ada orang yang pada naruh koper, terus tasnya mereka, jadi cukup lah ya. Kalau untuk makanan di dalam emang kalian gak dapet, cuman di salah satu gerbongnya tuh ada gerbong makanan lah, kalian bisa pesan makanan di situ. Dan ini tiba-tiba si keretanya itu berhenti di stasiun Karawang, dan kirain tuh berhentinya cuman berhenti bentar aja gitu. Ternyata kita tuh berhenti yang cukup lama karena ada kendala masalah teknis. Itulah makanya pengalaman kita Jakarta ke Bandung ini nggak bener-bener 30 menit. Karena tuh sebenarnya tadinya kita kalau misalnya berangkat jam 1, berarti kita tuh udah nyampenya jam 1.30. Tapi kita pas 1.30 itu masih di stasiun Karawang. Cuman ya mau gimana lagi, mau protes juga nggak bisa kan. Karena ya namanya juga kendala teknis, berarti kan keselamatan paling utama lah, paling penting. Jadi ya total sebenarnya perjalanan kita tuh Jakarta-Bandung sekitaran 45 menitan lah, hampir 1 jaman gitu. Terus untuk kecepatan yang si full speednya itu yang 300 km per jam itu sebenarnya bakal dirasain pas udah mau deket-deket stasiun Padalarangnya. Cuman kayaknya mungkin gak terlalu maksimal ya, gara-gara tadi tuh ada berhenti kali ya di Karawang nih. Mungkin lah ya. Dan ini tuh kita kondisi udah nyampe di stasiun Padalarang sekitar jam 2-an. Jadi pas udah turun, pas udah nyampe di stasiun Padalarang, ini kita ikutin aja sih instruksinya, pengumuman yang diumumin gitu di speaker di dalam kereta. Kalau misalnya pintunya udah dibuka atau belum, ini kalian turun, gak usah berebutan, gak usah buru-buru, semua pasti ditungguin keluar. Untuk yang lanjut ke Tegaluar nggak usah turun, dan ini yang turun tuh yang mau turun di stasiun Padalarang. Dan kalian harus turunnya sesuai yang kalian udah pesan di tiket ya. Ini tuh kita keluar dan ikutin aja petunjuk untuk menuju ke peron KA Feeder dari stasiun Padalarang ke pusat stasiun Bandung. Untuk kondisinya pas mau masuk ke KA feedernya itu emang agak desek-desekan, cuman nggak ngaruh lah ya, mentalnya itu udah mental terlatih lah dari KRL dan busway yang ada di Jakarta. Ini kita mau masuk ke KA feedernya itu pakai tiket lagi yang tadi kita udah cetak itu, masukinnya juga sistemnya sama, masuk terus nanti dia keluar, ikutin aja si eskalatornya, nanti udah turun, ini kereta feedernya. Terus emang ada aja ya hambatan kita hari ini, kereta cepat Jakarta-Bandung nggak 30 menit, terus pas udah nyampe di KA feedernya, nggak tahu kenapa kayaknya ini pintunya nggak kebuka gitu, kayak ada masalah gitulah, jadi kita agak lama gitulah nunggu di luar peron ini, jadi agak padat gitu, sampai akhirnya petugasnya mungkin nemuin cara, terus pintunya kebuka. Pas pintunya udah kebuka, ini kalian langsung masuk aja ke dalam. Ini kayaknya begitu ada kursi kosong, kalian duduk aja, jadi nggak ngikutin si sistem tiketnya itu. Terus sistem yang duduknya itu ada hadap-hadapan gitu, cuman ya nggak apa-apa lah ya, karena masih mending nih duduk dibandingin ada tuh yang berdiri. Karena perjalanannya tuh dari stasiun Padalarang ke Bandung kayaknya cukup lama deh, lebih dari 10 menitan gitu. Jadi si keretanya ini jalan sekitar jam 2-an dan nyampe di stasiun Bandung lah sekitar jam 14.32-an gitu, 30 menit lumayan kali ya kalau misalnya berdiri. Pas udah nyampe di stasiun Bandung, ini kalian tinggal turun, ikutin aja sih petunjuknya buat naik ke jembatan, dan nanti di jembatan itu kalian tinggal pilih deh mau keluar ke hall utara atau hall selatan stasiun Bandung. Overall, perjalanan kita kali ini itu melelahkan, bukan cukup melelahkan, benar-benar melelahkan. Karena dari Tangerang naik KRL, terus
terus naik LRT, habis itu nyambung lagi naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Plus ada kendala-kendala keretanya, ada masalah teknis, sama pas mau masuk ke feeder juga lumayan lah nunggunya sambil desek-desekan gitu kan. Jadi ada beberapa plan kita yang akhirnya jadi harus batal lah karena buru-buru mau lanjut ke penginapan aja, mau istirahat. Sekian untuk video kita kali ini. Kalau suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi sebelum naik kereta cepat dari Halim ke Bandung. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!